Assalamualaikum sahabat Mbok Jun. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Mbok Jun mau share gimana caranya masak nasi banyak dengan metode siram khusus untuk pemula. Mulai dari cara pemilihan dandang, gimana caranya biar masak nasi banyak tapi sarangan dandangnya nggak ambles, gimana caranya biar nasinya awet nggak cepet basi. Tonton terus sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa siapin minum dan cemilan kesukaan kamu, karena dongeng kali ini akan lumayan panjang. Ya udah, nggak usah berlama-lama karena cucian saya di belakang sudah begitu banyak. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama sekali kita isi dandang dengan air ya teman-teman, kira-kira 1 ruas di bawah batas lingkaran. Dandang yang saya pakai sekarang berdiameter 40 cm yang bentuknya tinggi dan langsing. Karena dandang untuk adang itu ada 2 jenis, yang pendek dan melebar, terus satunya tinggi dan langsing. Kalau saya lebih suka pakai yang tinggi dan langsing karena perlakuannya lebih mudah. Dia nggak terlalu jauh dari jangkauan api, jadi lebih cepat matang secara merata. Lalu setelah itu kita siapin tatakan. Tatakan yang saya pakai ini terbuat dari aluminium, bisa dipesen di tukang tralis atau pengrajin lemari dari aluminium. Tujuan pemakaian tatakan biar sarangan nggak ambles saat kita sedang mengukus, karena kalau sampai ambles nasinya didandanin sudah susah karena sudah terlanjur lembek karena terlalu banyak air. Setelah itu kita tutup dan nyalakan api yang paling besar. Di tunggu lain kita siapin air buat nanti kita pakai untuk nyiram aronnya ya teman-teman. Kita set juga api kompornya ke nyala yang paling besar. Setelah dandang dan air siraman beres, kita langsung cuci beras yang mau dimasak. Sekarang yang mau kita masak 8 kg beras. Saya lebih suka mencuci beras pakai baskom atau wadah besar seperti ini, karena kotorannya akan lebih gampang dibuang. Kalau masih ada sisa-sisa kulit padi, dia akan mengambang. Jadi kalau masih ada kotoran seperti sisa-sisa kulit padi, otomatis dia akan terbuang dengan sendirinya bareng sama bilasan air kotor. 3 kali bilas aja udah cukup ya teman-teman, sudah bersih kok kalau udah dicuci 3 kali. Setelah 30 menit, biasanya air di dalam dandang tadi sudah mendidih. Lalu kita masukin beras yang tadi udah kita cuci. Kita tampung dalam keadaan beras basah ya teman-teman. Karena kalau beras naik dalam keadaan basah, itu lebih cepat mengeras, jadi nanti lebih irit gas. Setelah itu kita ratakan permukaannya serata mungkin. Tujuannya biar kita mudah mengukur nanti waktu menyiram beras dengan air panas. Karena kan nggak mungkin mau nyemplungin jari telunjuk ke dalam air mendidih buat ngukur seberapa tinggi air yang udah masuk. Ini masih pakai api yang paling besar ya teman-teman. Kalau misal teman-teman cuci berasnya pakai ceting pring seperti ini, biasanya kalau mau ditapung dia udah keburu kering berasnya, karena memang jarak tunggu dari kita mulai menyalakan kompor sampai air dandang mendidih itu agak lama.
Kalau seperti ini, kita siram dulu berasnya sampai basah, kita bolak-balik, disiram ulang sampai benar-benar basah. Setelah itu ditaruh di atas ember atau baskom, baru kita bawa ke tempat pengukusan. Kenapa harus dialasin ember atau baskom? Biar airnya nggak netes-netes di lantai, bahaya. Apalagi kalau yang punya anak, biasanya kan mereka sering lari-lari ke tempat ibunya. Sebentar-sebentar kan mereka mesti absen ya. Ibu, mama. Nah, setelah air yang mau kita pakai untuk siram udah benar-benar mendidih seperti ini, kita matikan kompor, lalu kita cek juga beras yang tadi udah kita tabung. Kita teken-teken, kalau udah keras dan nggak lengket di jari, artinya udah siap kita siram. Untuk penyiraman, kira-kira tinggi air 1 ruas jari di atas beras, atau lebih gampangnya, untuk 1 kg beras 1 gayung air. Karena ini saya masak 8 kilo, jadi airnya pakai 8 gayung. Untuk tipe beras yang berani air, maksudnya yang memang beras mekar, biasanya nanti masih ada penyiraman kedua atau ketiga. Tapi kalau berasnya tipe beras pulen, dikasih komposisi air dan beras segitu sudah lebih dari cukup. Kita tutup lagi dan ini masih pakai api yang paling besar. Setelah 15 menit biasanya air sudah terserap sempurna. Kita buka, kita lihat nasinya masih kurang air atau sudah pas. Kita cek pakai centong biar lebih jelas ya teman-teman. Jangan lupa centongnya kita lapisi dulu dengan plastik supaya nggak lengket, jadi lebih gampang nanti nyucinya. Kita aduk-aduk pelan, maksudnya kita bongkar-bongkar kayak gitu. Tekstur nasinya masih agak beras dan kurang air ya teman-teman. Jadi kita siram lagi juga pakai air yang mendidih. Penyiraman kali ini kira-kira pakai 2 gayung air panas lagi ya teman-teman, karena yang saya pakai ini air dari termos dan masih full, jadi isinya kira-kira 2 gayung kita masukin semua. Terus kita aduk-aduk biar air sama nasinya tercampur rata. Setelah itu kita tutup lagi dan masih pakai api yang paling besar. Oh iya teman-teman, setiap kita mau ngecek, sebelum kita buka tutup dandang, kompornya kita kecilin terlebih dahulu biar uap panasnya nggak nyamber ke tangan, karena walaupun kena uap panas itu bisa bikin tangan melepuh. Setelah selesai pengecekan, kita tutup, terus kita besarin lagi ke nyala yang paling besar. Nah ini kan udah selesai nyampur air panas sama nasinya. Sebelum kita tutup, kita kasih lubang dulu dengan tujuan uap panasnya lebih gampang naik dan nasi matang secara sempurna. Setelah selesai kita buat lubang, kita tutup lagi, terus kita tunggu 15 menit, nanti kita cek ulang seperti apa teksturnya. Ini pengecekan kedua berarti ya teman-teman. Kita lihat seperti apa teksturnya. Nih nasi ini udah mateng,
Ini nasi udah mateng, teksturnya perak. Kalau misal mau dibikin nasi goreng, paling pas tekstur yang seperti ini. Jadi nanti nasi gorengnya mempiar-mempiar. Tinggal dikecilin aja apinya selama 30 menit sampai nasi bener-bener tanak, jadi ini nggak gampang basi. Tapi karena ini mau saya pakai untuk isian nasi box, jadi mau saya pulenin sedikit lagi. Karena kalau tekstur seperti ini kalau udah dingin tuh agak keras, jadi mau saya siram sekali lagi kira-kira 1 gayung air panas. Cara nyiram air panas yang ketiga itu beda dari yang pertama dan kedua ya. Yang ketiga harus lebih hati-hati biar nggak terlalu banyak air, jadi nasinya nggak lembek. Cara nyiramnya kayak gini teman-teman. Airnya kita timpakan di punggung centong, jadi nanti menyebar secara merata, enggak ngumpul di satu tempat. Seperti biasa, kita tunggu lagi 15 menit sampai airnya terserap sempurna. Ini pengecekan terakhir ya teman-teman. Nasinya sudah mateng, teksturnya juga udah pulen, tapi kita mau tanekin lagi biar nggak gampang basi. Kita kasih lubang seperti biasa, terus kita kecilin apinya, kita tutup, biarin selama 30 menit. Jangan di skip dulu. Habis ini saya kasih tips gimana caranya nyari tahu nasi udah bener-bener tanek dan mateng. Jadi caranya kayak gini, nasinya kita pukul pakai punggung centong. Kalau bunyi bung-bung berarti udah tanek sempurna. Atau lebih mudahnya lagi, ini saya zoom. Kalau pas dipukul nasinya goyang-goyang, nah kayak gitu, goyang-goyang, berarti udah tanek sempurna dan udah bisa diangkat. Nanti kalau teman-teman udah biasa adang, udah kenal sama karakter beras yang biasa kita pakai, waktunya nggak selama ini, nggak sampai 3 kali siram. Jadi waktu pertama kita mau siram itu kita udah punya feel, oh beras ini kalau masak segini banyak berarti butuhnya seberapa gayung, itu kita udah punya feel ke sana. Nggak usah kayak tadi sampai 3 kali siram. Ini memang bener-bener pemula banget seperti saya awal-awal belajar masak nasi banyak. Terima kasih yang udah mengikuti dari awal. Jangan lupa like dan share ya teman-teman, biar jadi amal jariah buat saya. Masih ada part 2-nya, yaitu gimana caranya bikin nasi tetap empuk dan menul-menul walaupun sudah dingin. Link bisa dicek di deskripsi box. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Mbok Jun selanjutnya.